Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Tante, Om, Bapak, Ibu, dan adik kakak, dan semua yang masih setia untuk mengikuti ibadah daring GKI Adi Cipto dari rumah masing-masing. Apa kabar? Semoga selalu di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kita patut bersyukur kehadiran Tuhan atas kasih anugerah dan penyertaannya, sehingga pada hari ini GKI Adi Cipto dapat kembali menyelenggarakan ibadah daring sebagai bentuk tanggung jawab sosial bergereja yang mendukung imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas, termasuk aktivitas kerohanian dari rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Warta lisan, Lapak Salto Adi Cipto yang pertama, GKI Adi Cipto mengundang Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, dan simpatisan yang memiliki usaha, produk, barang, dan jasa untuk bergabung di program bersama Lapak Salto Adi Cipto. Lapak Salto Adi Cipto merupakan program publikasi usaha jemaat dan simpatisan dengan tujuan untuk membantu pergerakan perekonomian jemaat dan simpatisan yang membutuhkan. Dengan mengakomodasi perdagangan dari jemaat untuk jemaat serta jejaring GKI yang ada. Barang atau jasa yang didaftarkan akan dipublikasikan melalui media sosial GKI Adi Cipto dan jejaring komunitas GKI antar gereja yang ada. Pembeli dapat langsung menghubungi Bapak, Ibu, Saudara yang tergabung dalam Lapak Adi Cipto. Lapak Adi Cipto tidak menarik biaya apapun dan hanya memfasilitasi publikasi antara penjual dan pembeli. Bapak, Ibu, Saudara yang berminat dapat melakukan pendaftaran di link yang sudah tersedia atau bisa menghubungi Penatua Agatha, Penatua Aan, atau Ibu Elina. Yang berikutnya, pelayanan telinga yang mendengarkan. Merupakan suatu wadah bercerita secara online, di mana jemaat atau simpatisan yang mau berbagi pergumulan kepada hamba Tuhan dapat melakukannya, dan hamba Tuhan akan bersedia mendengarkan di tengah banyaknya kebimbangan dan pergumulan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara bisa menghubungi Penatua Widyastuti, Penatua Magdalena, Penatua di Iling, Penatua Agatha, atau Ibu Nike. Yang berikutnya, pesan pastoral. Pesan pastoral 4, BPMS GKI dan arahan BPSW GKI SW Jateng mensikapi kondisi terkini berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan sesuai dengan pesan pastoral 4 BPMS GKI tanggal 24 Mei 2020, serta arahan BPMSW GKI SW Jateng tertanggal 24 Mei 2020. Majelis Jemaat GKI Adi Cipto perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Meneruskan untuk meniadakan kebaktian umum dan persekutuan kategori lainnya yang diadakan di gedung gereja, on-site, hingga 28 Juni 2020, dan menggantinya dengan ibadah secara daring atau online melalui kanal YouTube GKI Adi Cipto Yogyakarta untuk kebaktian umum, dan kanal Bina Warga GKI untuk persekutuan anak, dan kanal Ignite GKI untuk persekutuan remaja. Mendorong jemaat untuk meningkatkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, serta melakukan gerakan doa bersama terkait pandemi COVID-19. Mari secara bersama kita lewati masa sulit ini dengan satu semangat untuk mewujudkan panggilan gereja yang menghadirkan damai sejahtera di bumi, dengan tetap memuliakan nama Tuhan dan menyentuh kebutuhan manusia serta pemeliharaan kehidupan. Warta berikutnya adalah sebagai berikut. Halo, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita hanya boleh keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja ya. Untuk itu, saya Dea Angelina, siswi SMA Budia Wacana, ingin berbagi pengalaman menarik, terutama untuk teman-teman yang mencari sekolah baru di tingkat SMA. Saya senang sekali bersekolah di SMA Budia Wacana, karena sekolah yang berbasis
4.0 ini selalu dinamis melangkah maju seiring perkembangan zaman. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama SMA Budia Wacana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dua cara pendaftaran siswa baru, yaitu secara online dan offline. Pendaftaran secara online, kita bisa langsung membuka web ppdb.budiawacana.sch.id, lalu pilih jenjang SMA, dan mengisi form pendaftaran yang sudah ada. Sedangkan cara lain yaitu menggunakan Instagram @SMA_Budiawacana. Carilah postingan pendaftaran siswa SMA Budia Wacana. Lalu scan barcode. Kemudian pilih SMA dan mengisi form pendaftaran yang sudah ada. Adapun cara yang kedua yaitu secara offline. Cara ini dapat dilakukan dengan datang ke sekolah dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Pertama, ketika datang ke sekolah, akan diukur suhu tubuhnya ya. Lalu, diarahkan untuk cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, Satpam akan mengantar sampai bertemu dengan petugas pendaftaran. Nah, setelah semua prosedur pendaftaran selesai dan dinyatakan diterima, barulah calon siswa baru melengkapi administrasi, baik yang berupa dokumen maupun keuangan. Demikian informasi lengkap mengenai pendaftaran siswa baru. Selanjutnya, dengan senang hati, kami menantikan kehadiran teman-teman semua untuk bergabung bersama SMA Budia Wacana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga sehat selalu ya. Dadah! Ibadah minggu pagi ini, 7 Juni 2020, kita akan bersama-sama menghayati Minggu Trinitas sebagai sebuah doktrin gereja akan penghayatan terhadap misteri iman kepada Allah. Penghayatan ini dapat dilakukan melalui pengalaman dan merasakan karya Trinitas Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tema khotbah ibadah pagi ini adalah memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Akan dilayani oleh Penatua Agatha Haris Wibisono Putra. Minggu ini juga merupakan minggu pertama awal bulan dan jemaat diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan ungkapan syukur melalui persembahan syukur bulanan. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita pujikan, hai puji namanya.
puji namanya terang cahaya, hai puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam, beri semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Selama kita hidup, kita masih berbuat dosa. Jika kita berkata, kita tidak berdosa, maka 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Namun jika kita mengaku segala dosa kita, maka dalam ayat yang sama dikatakan bahwa Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah kami yang penuh kasih dan belas kasihan. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami selalu gagal untuk mengasihi dan berbuat yang benar. Karena itu, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka nanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut, putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Jauhkan takut, putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah menghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi
pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Berita anugerah diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali keadaan di sekeliling kita berada di luar kemampuan kita. Kenyataan begitu mengecewakan. Doa mengubah segala sesuatu. Karena itu, tetaplah berdoa. Karena doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasa-Nya. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemana
pun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Perkenankanlah kami ya Bapa untuk kami mendengarkan suara-Mu, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan keseharian kami, dan kami boleh semakin menjadi serupa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami telinga untuk mau mendengar dan juga belajar. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Pembacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, ya kembali bersama kita ya, kembali bersama saya begitu maksud saya. Yang saat ini mungkin agak berbeda, tampilan saya mungkin sudah lebih kelihatan lebih enggak penuh begitu ya, lebih kelihatan lebih enteng begitu ya. Ya, kemarin sudah potong, sekarang sudah tidak ada sibak-sibak rambut lagi. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu hari ada seseorang bercerita kepada saya tentang rumahnya. Dia memiliki rumah, orang ini punya rumah begitu yang dia kontrakkan kepada orang lain. Dia curhat kalau rumah yang dikontrakkan itu seringkali kembali dalam keadaan yang tidak sebaik ketika dia mengontrakkan. Ada banyak hal yang rusak, ada banyak hal yang bahkan mungkin tidak lagi bisa harus diganti begitu ya, tidak lagi bisa dibetulkan begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nampaknya dia tidak memiliki rasa memiliki atau sense of belonging begitu. Dia tidak memiliki sense of belonging yang sama dengan sang empunya, sehingga dia tidak lagi merasa terlibat untuk dalam perawatan, sehingga ya nggak mau betul-betul merawat rumah ini begitu. Berbeda kalau
rumah itu rusak karena faktor alami dan langsung dikomunikasikan kepada empunya ya, itu berbeda. Tetapi bahkan sering juga rumah itu sengaja dirusak. Misalnya kalau lagi kesel sama si bosnya, si ownernya, si pemilik dari rumah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki barang tertentu, tentu rasa memiliki itu akan muncul. Kita tentu akan merawat dan menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya. Setuju ya? Kalau kita membeli handphone dari uang sendiri misalnya, pasti perlakuannya akan berbeda daripada handphone itu diberi begitu ya. Atau misalnya juga memiliki hewan peliharaan. Tidak jarang juga orang menghabiskan uang yang cukup banyak demi obat-obatan si hewan peliharaan, demi perawatan, demi makanan yang bisa saja lebih banyak daripada makanan kita gitu ya. Makanan yang punya sendiri. Ya, sampai dibawa ke dokter, operasi. Karena apa? Karena dia memiliki, dia ada rasa ingin terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup di dalam dunia ini pun juga sama. Kita itu kayak ngontrak di sini. Ya, kontraknya habisnya kapan? Ya, nanti ketika kita menutup mata kita gitu. Nah, sadarkah kita sebagai umat Tuhan bahwa dunia ini, dunia yang kita tinggali ini seharusnya juga menjadi kerajaan Allah dan juga menjadi rumah kita juga. Sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus apalagi. Bukankah seharusnya kita memiliki rasa sense of belonging yang lebih besar? Seperti juga yang dikemukakan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Pesan Yesus yang terakhir di sini, sebelum dia naik ke surga adalah inti dari ajaran Yesus selama Yesus berada di dunia. Lalu hubungannya apa antara bumi ini? Ya, antara bumi ini adalah kerajaan Allah, tempat tinggal kita, dengan teks amanat agung yang tadi kita baca. Teks amanat agung itu bukannya biasanya berbicara tentang penginjilan, kristenisasi. Kita pergi ke jalan-jalan, kita pergi menyapa seseorang, menyapa orang yang baru kita kenal di jalan, dikenalkan kepada Yesus dan kemudian dibaptis. Bukankah amanat agung berbicara tentang itu? Bapak Ibu yang terkasih, amanat agung berbicara lebih luas daripada sekedar kristenisasi maupun penginjilan itu sendiri. Penginjilan yang mungkin ada sering di dalam benak banyak orang begitu ya. Penginjilan tidak sesempit itu. Amanat agung berbicara tentang menjadikan orang-orang serupa dengan Kristus. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang berkorban demi orang-orang yang dikasihinya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melakukan amanat agung itu? Yang pertama yang Yesus katakan adalah pergilah. Pergi merupakan sebuah kata aktif ya. Ini adalah kalimat aktif, melakukan aksi untuk keluar. Keluar dari mana? Bisa dari lingkungan hidup kita, zona nyaman kita. Keluar dari komunitas gereja kita bahkan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di lingkungan kita, tetapi di tempat-tempat di mana kita berada. Misalnya saja di sekolah, tempat kerja, lingkungan Bapak Ibu tinggal di rumah. Dan menjadi orang Kristen tidak hanya di dalam gereja saja. Menjadi orang Kristen adalah sebuah identitas di mana kita berada. Yang kemudian yang kedua, pesannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya, sudahkah kita
menjadi murid Yesus yang baik? Kalau sudah menjadi murid Kristus yang baik, baiknya ini menurut standar siapa sih? Standar kita atau standar firman Tuhan? John Stott di dalam bukunya yang berjudul The Radical Disciple menyatakan, ketika kita klaim diri kita sebagai orang Kristen yang berarti murid Kristus, di saat itu harusnya kita sadar dan secara serius mengambil tanggung jawab untuk ada di bawah disiplin sang guru. Ada banyak orang mengklaim diri sebagai Kristen, tetapi dia tidak berada di dalam pemuritannya. Mengikut Yesus dan menjadi murid artinya membiarkan Yesus mengarahkan agenda hidup kita. Kita tidak boleh menetapkan batasan-batasan ketuhanannya atau menghindarkan diri dari harga yang harus dibayarkan karena komitmen kita untuk mengikutnya. Ada 8 aspek penting menurut John Stott ya, menjadi seorang murid. Yang pertama, non-conformity atau tetap menjadi berkat tetapi tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Istilahnya ya, kita tetap boleh mengikuti begitu ya apa yang terjadi di dunia, tetapi kita tetap tidak boleh berkompromi terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada. Kemudian yang kedua, menjadi seperti Kristus, Christ likeness. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, kepedulian terhadap alam ciptaan. Ya, alam ciptaan itu kan bagian dari ciptaan dari Tuhan, dan seringkali ini yang kita lupakan. Kepedulian terhadap alam ciptaan. Kemudian yang kelima, simplicity atau hidup di dalam kesederhanaan. Yang keenam, keseimbangan. Yang ketujuh, dependensi atau kebergantungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah kematian terhadap agenda pribadi. Setiap agenda pribadi yang tidak seturut dengan firman Tuhan, itulah yang harus dimatikan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika sebelum kita menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, kita harus lebih dahulu menjadi murid Yesus itu sendiri. Mana bisa kita menjadikan seseorang lain itu murid Tuhan tetapi kita bukan muridnya, atau belum menjadi benar-benar menjadi murid Yesus itu. Kemudian step selanjutnya setelah pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, yang ketiga adalah baptislah mereka. Nah, apa hubungannya menjadi murid dengan baptisan? Baptisan merupakan tanda dan simbol bahwa adanya kemurnian, adanya kesungguhan orang menjadi pengikut Kristus. Baptisan juga merupakan meterai dari Allah bahwa kita sudah ditebus olehnya. Dan yang keempat, step yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan. Untuk kita bisa mengajar orang lain, tentu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melakukan ajaran itu sendiri kan, supaya tidak menjadi seseorang yang jarkoni, iso ajar, ra iso nglakoni. Bapak Ibu yang terkasih, cara yang Yesus ajar di sini juga tidak dibalik-balik, stepnya jelas, sesuai, dan jangan kita balik-balik juga. Kita harus pergi menjadi seorang murid yang baik, agar kehidupan kita itu menarik perhatian dari orang-orang lain. Agar kehidupan kita itu mencerminkan kasih, mencerminkan kehidupan Bapa kita sendiri.
Bukan sekedar iming-iming harta kekayaan. Kalau kamu ikut Yesus, omset tokomu naik. Kalau kamu ikut Yesus, kamu langsung naik tingkat. Gitu. Enggak, bukan sekedar itu. Bukan juga sekedar kesembuhan, iming-iming kesembuhan dari penyakit. Sakit dan berkat memang bisa menjadi salah satu cara. Sekali lagi kita tidak boleh membatasi itu ya. Tetapi itu bukan satu-satunya. Di sini Yesus memerintahkan untuk kita menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Kita melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, baru kita pergi. Baru kita melakukan itu. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai gambaran ada 2 orang sales. Ya, sama-sama misalnya dia penjual buku ini. Atau dia menjual, anggaplah ini tab gitu ya. Tablet komputer ini. Yang satu dia pengguna. Yang satu dia hanya memasarkan. Kira-kira kalau kedua orang ini presentasi tentang produk mereka, mana yang lebih meyakinkan? Sang pengguna atau orang yang cuman mempromosikan aja? Saya rasa pasti yang lebih laku banyak itu adalah orang yang menggunakan. Ya, karena dia merasakan sendiri manfaatnya. Sehingga cerita dan kesaksian dari orang pertama tadi sanggup lebih berbicara daripada promosi si orang yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, setelah membaptis orang, kita juga tidak begitu saja melepaskan. Kita masih harus mengajarkan apa yang Yesus lakukan. Masih ada koneksi, ada relasi di dalamnya. Ada persekutuan yang terjalin dan bertumbuh. Lalu, apa kaitannya dengan seluruh ciptaan? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi murid Kristus, fokus kita tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ego pribadi, agenda kita pribadi harus dibuang sebanyak mungkin. Termasuk ego untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Termasuk kecuekan kita atas kondisi alam ini. Kondisi dunia yang sudah itu sudah berlangsung. Atau kondisi sesama kita manusia. Karena yang penting aku aman. Yang penting aku cukup. Yang penting aku dan aku. Itu seharusnya tidak lagi terjadi ketika kita menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena Yesus juga menyampaikan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lo disertai sama Tuhan lo. Harusnya kan tidak lagi khawatir. Aduh, nanti kalau aku tidak melakukan ini, nanti aku gak cukup gimana? Aduh. No, Tuhan di sini juga mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Akhir zamannya kapan tapi? Ya enggak tahu. Ya enggak usah dipikir lah, itulah. Enggak penting kan? Yang lebih penting adalah kehadiran macam apa yang kita sajikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan masalah akhir zaman 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Bukan hanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, ya saya juga mengerti bahwa mungkin saat-saat sekarang itu sulit untuk beraksi. Tetapi saya tertarik Bapak Ibu dengan apa yang
yang dilakukan oleh teman-teman Dupa di Adi Sucipto, ya. Senior-senior kita ini mereka sangat bersemangat untuk membuat sebuah sapaan yang sangat menarik, sapaan sederhana. Ya. Nah, yang menarik mereka membuat video di tengah mungkin di tengah segala keterbatasan mereka teman-teman kita yang Dupa ini, senior kita ini mungkin harus beberapa banyak kali take untuk sekedar menyapa halo. Mungkin mereka kesulitan dengan kemajuan teknologinya, tetapi mereka mencoba. Kemudian menyapa orang yang temannya yang sakit melalui video. Karena tentu untuk pergi keluar dan menjenguk orang yang sakit kan akan menjadi sesuatu yang rentan. Tetapi di sini senior kita, teman-teman Dupa tetap melakukan sebuah wujud perhatian. Saya di sini memanggil teman-teman itu karena ya biar kelihatan muda ya, Opa Oma ya. Ketika kita persekutuan pun kita juga sering kita panggil teman-teman begitu ya, Bapak Ibu ya, Opa Oma. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui sebuah video yang sederhana menunjukkan bahwa mereka masih mempedulikan satu sama lain meski tidak saling bertemu. Simple, nyata dapat dilakukan, memperhatikan dan menunjukkan kasih. Terima kasih buat teman-teman Dupa yang tetap berkarya dan menjadi panutan kita ya. Bahwa umur tidak membatasi untuk berkarya, keterbatasan tidak membatasi untuk kita berkarya. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya pada masa yang sulit ini, masa yang semua keluarga alami, sudahkah kita menjadi contoh, murid yang baik bagi anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi contoh untuk pasangan kita? Sudahkah kita menjadi contoh untuk orang tua kita, saudara kita, mertua, menantu, cucu-cucu? Seringkali justru anggota keluarga yang terdekat inilah yang terlewat. Menjadi prioritas kesekian dalam kehidupan kita untuk menerima kasih itu. Sudahkah kita menanyakan perasaan anggota keluarga kita? Sudahkah kita mendoakan mereka secara khusus, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka daripada berbicara dan berbicara? Pernahkah kita berpikir, apa ini mama kenapa sih ngomel-ngomel terus? Kenapa sih si papa nih marah-marah terus? Atau kenapa sih anakku ini kok marah aja? Ini kenapa? Jangan-jangan mereka takut, jangan-jangan mereka bosan, khawatir yang tidak diucapkan. Ya doakanlah mereka, karena keluarga adalah seperti tubuh kita. Ketika kita memperhatikan dan merawatnya, maka kita pun akan sehat. Lalu bagaimana dengan rekan kerja kita? Bagaimana dengan atasan kita? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk sekedar menanyakan kabar, mendengarkan pergumulan dia, dan mendoakan mereka? Bagaimana dengan rekan pelayanan kita? Bukankah kita juga merupakan satu bagian keluarga besar di dalam GKI Adi Sucipto? Yang saling mendukung, saling menerima, saling menopang, saling menolong. Dan bukannya justru miskomunikasi, ketika tidak ada komunikasi akan membuat semuanya terpecah. Bapak Ibu yang terkasih,
marilah kita terlebih dahulu meminta pertolongan Kristus untuk dimampukan menjadi muridnya, agar kita dapat memuridkan orang lain melalui hidup kita yang serupa dengan Kristus, sehingga kerajaan Allah pun dapat dinyatakan di dalam bumi ini, sehingga seluruh ciptaan bisa berangsur-angsur pulih. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin memohon hikmat Tuhan. Kami ingin memohon kekuatan serta penghiburan dari Allah untuk kami mampu menjadi murid-murid Yesus yang mencerminkan siapa guru kami. Murid Yesus yang mencerminkan siapa Allah kami. Baik itu di dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan rumah. Kami juga memohon hikmat dari Tuhan untuk kami bertingkah laku, merespon, serta bertutur kata. Saat ini saya juga mengajak Bapak Ibu untuk bergandeng tangan bersama dengan keluarga. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu, inilah kami, keluarga. Mari Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam keseharian kami, di dalam tingkah laku kami, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang mencerminkan kasih Allah dalam dunia ini. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama dengan setiap kita yang ada di rumah masing-masing, di kediaman kita masing-masing, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Bapa kami yang baik, kami pada kesempatan kali ini juga ingin menaikkan doa-doa permohonan kami ya Bapa, terutama untuk kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam penanganan
COVID-19 ini ya Bapa. Kami mohon Engkau sendiri yang memberi hikmat agar setiap jajaran pemerintahan dapat mengambil kebijakan yang tepat, dapat menentukan sikap yang tepat bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terus bekerja, jagai kesehatan mereka, jagai keluarga mereka, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan untuk terus melayani. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masyarakat yang terjangkit corona yang sudah positif. Tuhan berkati dalam segala upaya penyembuhannya. Biarlah mereka boleh segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa untuk setiap keluarga yang menemani, yang mendukung. Tuhan berikan mereka penghiburan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anggota jemaat kami di dalam perjuangan mereka, di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, di dalam setiap usaha mereka. Dan kami juga berdoa untuk lapak saling tolong GKI Adi Sucipto. Biarlah lapak ini boleh menjadi salah satu jawaban atau salah satu tangan yang menolong rekan-rekan kami yang benar-benar membutuhkan ya Bapa. Juga berdoa untuk gereja kami dan setiap gereja yang di dalam persiapan new normal. Tuhan yang berikan kami hikmat, Tuhan yang berikan kami kekuatan, agar setiap kebijakan kami pun boleh tepat sasaran dan juga boleh menjadi sebuah kebijakan yang tidak mendatangkan penyakit dan mendatangkan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rekan-rekan kekasih kami yang berulang tahun, untuk Saudari Natania Jane Leko, untuk Ibu Handayani Simanjuntak, Saudara Andreas Susanto, dan Ibu Vidiani, dan juga kekasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, untuk Bapak Tri Widayanto dan Ibu Leni Marlin Lase. Mengucap syukur untuk 1 tahun lagi Tuhan tambahkan usia mereka. 1 tahun lagi karya nyata Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Dan berikanlah mereka hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh dengan kegembiraan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka dalam pekerjaan, studi. Oh Tuhan sendiri yang turut campur tangan, juga pegang masa depan mereka. Inilah ya Bapa doa-doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat perlindungan Tuhan pada kita. Dan pada hari ini juga kita akan memberikan persembahan syukur bulanan yang Bapak Ibu sekalian bisa masukkan ke dalam kantong yang ada di dalam gereja atau ditransfer ke rekening atau scan QR yang ada di layar. Ayat persembahan pada hari ini akan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa persembahan kita dengan penuh rasa syukur. Kita akan awali dengan persembahan syukur bulanan dan setelah itu akan dilanjutkan dengan persembahan syukur mingguan. Kita akan pujikan betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Langit yang terang berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa berada di sini Tuhan, berkumpul dari rumah ke rumah untuk beribadah Tuhan. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terimalah ya Bapa dan pergunakanlah Tuhan untuk pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang yang akan terlibat dalam pengelolaannya Bapa. Berikanlah hati yang benar-benar untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi orang Kristen adalah identitas diri kita. Karena itu, mari kita tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang dan ikut bertanggung jawab atas alam yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman-Nya yang ajaib
berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita saat ini telah usai. Dan mari kita melanjutkan ibadah kita di dalam keseharian kita, di lingkungan rumah, pekerjaan, maupun dimanapun kita berada. Maka dari itu, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Maka dari itu, mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipto mengucapkan terima kasih kepada Penatua Agatha Haris Wibisono Putra yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Majelis Jemaat juga berterima kasih untuk seluruh tim ibadah yang bertugas. Kiranya pelayanan Bapak, Ibu, Saudara menjadi berkat bagi jemaat. Dan Majelis Jemaat juga berterima kasih kepada jemaat yang bersedia untuk tinggal di rumah dan mengikuti ibadah daring pada pagi hari ini. Majelis juga mengharapkan kebersamaan dari jemaat yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi dengan memberikan like dan subscribe serta mengemencet bel yang sudah ada di bawah supaya kita bisa mengikuti dan terus bertumbuh di dalam ibadah online ini. Terima kasih dan akhirnya teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah pergolakan saat ini akibat pandemi COVID-19. Ikuti selalu himbauan pemerintah, stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gunakan masker, dan jaga jarak fisik atau physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.